Marco Palestra to Chelsea. Here we go. Verbal agreement done between all parties involved. Palestra gives the green light. Bayangkan saja, kalian adalah Inter Milan yang selama berminggu-minggu kalian pun memimpin perburuan. Negosiasi berjalan lancar. Pemain incarannya pun sudah diproyeksikan menjadi penerus bintang yang akan pergi. Media Italia pun bahkan mulai membicarakan bagaimana dia akan mengenakan seragam nerazzurri di musim depan. Tetapi kemudian, dalam hitungan jam, Chelsea datang. Datang dengan uang yang lebih banyak, datang dengan proyek yang lebih ambisius, dan datang dengan satu tujuan: mengambil pemain itu tepat di depan mata Inter Milan. Ia adalah Marco Palestra, bek kanan berusia 21 tahun, produk Akademi Atalanta, dan salah satu talenta paling menjanjikan Italia saat ini. Dengan nilai transfer yang dikabarkan menembus lebih dari 55 juta euro, Chelsea tampaknya tidak hanya membeli seorang pemain muda. Mereka mungkin sedang membeli masa depan lini pertahanan mereka untuk satu dekade ke depan. Tetapi, siapa sebenarnya Marco Palestra? Mengapa Xabi Alonso begitu menginginkannya? Dan bagaimana Chelsea berhasil membajak transfer yang hampir pasti dimenangkan oleh Inter Milan? Semua pun akan kita kupas tuntas dalam dokumenter Soccerverse ID kali ini. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita transfer, drama bursa pemain, dan dokumenter sepak bola paling menarik lainnya. Kita tidak hanya membahas sepak bola, kita membahas cerita, strategi, dan sejarah yang tercipta di balik setiap transfer besar. Di dunia sepak bola modern, sebuah transfer tidak selalu dimenangkan oleh klub yang datang lebih dulu. Terkadang, pemenangnya justru adalah mereka yang datang terakhir. Datang dengan lebih agresif, datang dengan visi yang lebih meyakinkan, dan datang ketika semua orang mengira perlombaan telah selesai. Itulah yang terjadi dalam saga transfer Marco Palestra. Beberapa pekan terakhir, Inter Milan pun diyakini menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan bek kanan muda Italia tersebut. Negosiasi dengan Atalanta telah berlangsung cukup lama. Bahkan berbagai laporan media Italia menyebutkan nerazzurri telah mencapai tahap akhir pembicaraan terkait struktur pembayaran transfer senilai sekitar 50 juta euro. Bagi Inter Milan, Palestra bukan sekedar pemain muda berbakat. Dia adalah bagian penting dari regenerasi skuad. Sosok yang diproyeksikan mengisi sektor kanan untuk bertahun-tahun mendatang. Usianya pun baru 21 tahun. Tetapi, performanya selama musim 2025-2026 membuat namanya pun melejit dengan sangat cepat. Inter merasa mereka berada di posisi yang nyaman. Atalanta telah membuka pintu. Pihak pemain pun disebut tertarik untuk tetap berkarir di Italia. Dan saat itulah Chelsea pun datang. Diam-diam, tanpa banyak kebocoran, tanpa drama panjang di media, Chelsea pun langsung berbicara kepada pihak Atalanta. Mereka tidak sekedar menyamai tawaran Inter, mereka menaikkan standar negosiasi. Menurut laporan transfer yang dikonfirmasi berbagai media Eropa dan dikutip dari informasi yang dibagikan oleh jurnalis transfer bernama Fabrizio Romano, Chelsea sendiri menyepakati paket transfer senilai lebih dari 55 juta euro ditambah klausul presentasi penjualan kembali untuk Atalanta. Kesepakatan verbal disebut telah dicapai antara seluruh pihak yang terlibat. Nilai tersebut praktis mengubah arah negosiasi. Inter sebelumnya diyakini mengajukan proposal sekitar 50 juta euro. Chelsea datang dengan nominal yang lebih tinggi. Dan tidak hanya itu, laporan lain pun menyebutkan Chelsea juga menawarkan paket kontrak pribadi yang nilainya hampir 2 kali lipat dibandingkan proposal yang diajukan oleh Inter Milan kepada pemain tersebut. Dalam hitungan hari, situasi pun berubah total. Klub yang semula berada di posisi terdepan harus menerima kenyataan yang cukup pahit.
Chelsea berhasil melakukan apa yang dalam bahasa bursa transfer modern disebut sebagai hijack, membajak transfer yang hampir selesai. Dan yang membuat cerita ini semakin menarik adalah waktu terjadinya. Chelsea tidak bergerak sejak awal, mereka justru masuk pada fase krusial. Ketika Inter merasa tinggal menunggu tanda tangan, dan ketika Atalanta tengah menyelesaikan rincian pembayaran. Dan ketika sang pemain mulai memikirkan kehidupan barunya di Milan. Tetapi Stamford Bridge menawarkan sesuatu yang lebih besar, lebih ambisius, lebih kompetitif, dan lebih menjanjikan. Dan Marco Palestra pun akhirnya memilih London. Jika tidak ada perubahan mendadak dalam proses administrasi maupun tes medis, maka Chelsea hanya tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan salah satu transfer paling mengejutkan di musim panas 2026. Bukan hanya karena nominalnya, bukan hanya karena usia pemainnya, tetapi karena cara Chelsea memenangkan perlombaan yang sebelumnya hampir sepenuhnya dimiliki oleh Inter Milan. Dan bagi banyak pengamat sepak bola, transfer ini pun mungkin akan dikenang sebagai salah satu manuver paling agresif Chelsea dalam beberapa tahun terakhir. €55 juta, lebih dari 1 triliun rupiah. Angka sebesar itu tentu memunculkan satu pertanyaan. Siapa sebenarnya Marco Palestra? Bagi sebagian penggemar Premier League, namanya mungkin belum terlalu familiar. Namun di Italia, musim 2025-2026 menjadi panggung yang mengubah kehidupannya. Palestra pun merupakan pemain jebolan Akademi Atalanta. Akademi yang dalam satu dekade terakhir dikenal sebagai salah satu penghasil talenta terbaik di Eropa. Atalanta sendiri bukan klub yang terburu-buru mempromosikan pemain muda. Mereka cenderung memberikan waktu, memberikan pengalaman, dan memberikan menit bermain. Dan itulah yang dilakukan kepada Palestra. Setelah mendapatkan kesempatan terbatas bersama tim utama Atalanta, manajemen pun memutuskan meminjamkannya ke Cagliari. Sebuah keputusan yang kemudian terbukti sangat tepat. Sepanjang musim lalu, Palestra pun bermain dalam 37 pertandingan Serie A. Ia pun mencatatkan lebih dari 3.000 menit bermain. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada sektor pertahanan. Bek kanan muda tersebut juga mampu mencatatkan 1 gol serta 4 assist. Total 5 kontribusi gol untuk seorang pemain bertahan berusia 21 tahun tentu menjadi catatan yang mengesankan. Namun statistik saja tidak cukup menjelaskan kualitasnya. Palestra sendiri dikenal sebagai bek modern. Ia memiliki kemampuan membawa bola yang baik, sangat nyaman bermain di ruang sempit, punya kecepatan untuk melakukan overlap, dan cukup disiplin ketika harus turun membantu pertahanan. Beberapa analis Italia bahkan menilai gaya bermainnya pun sangat cocok digunakan sebagai wingback dalam sistem 3 back. Menariknya, kemampuan tersebut tampaknya menjadi salah satu alasan utama Chelsea tertarik. Karena Marco Palestra bukan sekedar pelapis, Chelsea tampaknya melihatnya sebagai investasi jangka panjang, seseorang yang bisa menjadi starter selama 5 hingga 7 tahun ke depan. Dan usia menjadi faktor penting. Di usianya yang masih 21 tahun, ruang perkembangan Palestra pun masih sangat besar. Dia juga mulai mendapatkan pengakuan di level internasional. Laporan terbaru menyebutkan Palestra telah mencatatkan 2 penampilan bersama tim nasional senior Italia. Perjalanan yang terbilang luar biasa, mengingat setahun sebelumnya ia masih berstatus pemain pinjaman yang berusaha membuktikan diri. Kini tantangan baru telah menunggunya. Premier League, liga tercepat, liga paling kompetitif, liga yang seringkali tidak memberikan waktu adaptasi panjang kepada pemain baru. Namun jika Palestra mampu mempertahankan performanya yang ditunjukkannya selama di Serie A, Chelsea mungkin baru saja mendapatkan salah satu bek kanan terbaik Eropa untuk dekade berikutnya. Transfer Marco Palestra sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang lebih besar. Ini bukan sekedar pembelian pemain, ini adalah pernyataan. Pernyataan tentang arah baru Chelsea, pernyataan tentang bagaimana klub ingin dibangun, dan pernyataan tentang sosok yang kini berada di kursi pelatih bernama Xabi Alonso.
Beberapa laporan menyebutkan Alonso pun memainkan peran penting dalam proses negosiasi. Bahkan disebutkan juga bahwa Chelsea bergerak agresif setelah mendapatkan persetujuan langsung dari sang pelatih. Lalu mengapa Alonso menginginkan Palestra? Jawabannya cukup sederhana. Karena pemain Italia itu sesuai dengan filosofi sepak bola yang selama ini identik dengan Alonso. Pelatih asal Spanyol tersebut dikenal menyukai pemain yang fleksibel, pemain yang mampu menjalankan lebih dari satu fungsi, bek yang tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu membangun serangan, bek yang nyaman menguasai bola, bek yang memiliki pemahaman posisi tinggi, dan Marco Palestra memenuhi hampir seluruh kriteria tersebut. Kondisi skuad Chelsea juga membuka peluang besar baginya. Reece James sendiri masih terus dibayangi masalah kebugaran. Malo Gusto belakang dikaitkan dengan ketertarikan dari Manchester City, sedangkan Josh Aceh Ampong masih berada dalam tahap perkembangan. Artinya, jalan menuju tim utama tidak sepenuhnya tertutup, namun sebaliknya. Palestra justru berpotensi langsung menjadi bagian penting dalam proyek baru Chelsea. Apalagi Chelsea tampaknya ingin membangun tim yang lebih muda, lebih dinamis, dan memiliki nilai jual tinggi di masa depan. Jika transfer ini benar-benar diumumkan dalam beberapa hari ke depan, maka Marco Palestra kemungkinan besar akan dikenang sebagai rekrutan pertama era Xabi Alonso. Dan terkadang, rekrutan pertama sebuah era memiliki makna simbolis yang sangat besar. Karena dari sanalah publik mulai memahami seperti apa wajah Chelsea yang ingin dibangun oleh Alonso, yang lebih teknis, yang lebih fleksibel, dan lebih berani berinvestasi pada talenta muda. Dan mungkin saja bertahun-tahun dari sekarang, penggemar Chelsea pun akan melihat kembali musim panas 2026-2027 sebagai momen ketika seorang bek muda Italia datang ke London. Dan tanpa banyak orang sadari, saat itulah fondasi generasi baru Chelsea mulai dibangun. Lalu di Milan, ada rasa frustasi yang cukup besar. Bukan hanya karena kehilangan seorang pemain muda, tetapi karena kehilangan pemainnya selama berminggu-minggu diyakini akan menjadi bagian penting dari masa depan klub. Inter sebenarnya sudah bekerja cukup lama. Mereka telah melakukan pendekatan, memantau perkembangan Palestra sejak masa peminjamannya di Cagliari, dan bahkan mulai menyusun rencana jangka panjang. Palestra dianggap sebagai kandidat ideal untuk menggantikan peran dari Denzel Dumfries, pemain yang selama beberapa musim terakhir menjadi salah satu senjata utama Inter di sisi kanan. Profil keduanya pun memang memiliki kemiripan, sama-sama agresif, rajin membantu serangan, dan memiliki kapasitas fisik yang sangat baik. Bahkan beberapa media Italia sempat melaporkan bahwa Inter Milan merasa optimistis mampu menyelesaikan transfer sebelum dimulainya pramusim. Namun optimisme tersebut berubah menjadi rasa kekecewaan. Ketika Chelsea datang, Chelsea pun menaikkan tawaran. Chelsea menawarkan proyek yang lebih besar, dan Chelsea memenangkan perlombaan. Bagi Inter Milan, kehilangan target utama di tahap akhir negosiasi bukanlah situasi yang ideal, karena mereka pun kini harus kembali mencari alternatif. Pasar bek kanan berkualitas dengan usia muda tidak terlalu banyak tersedia. Harga pemain juga semakin mahal dan waktu pun semakin terbatas. Beberapa nama mulai dikaitkan sebagai opsi cadangan, namun tidak ada yang benar-benar memiliki profil yang identik dengan Marco Palestra. Kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa sepak bola modern tidak hanya ditentukan oleh sejarah klub ataupun kedekatan geografis, tetapi juga ditentukan oleh kekuatan finansial, kecepatan mengambil keputusan, dan kemampuan menawarkan visi jangka panjang yang menarik bagi sang pemain. Chelsea berhasil melakukannya, dan Inter Milan gagal mempertahankan keunggulan mereka. Dan bagi Marco Palestra sendiri, keputusan telah dibuat. Halaman baru dalam karirnya akan segera dimulai, bukan di Bergamo, bukan di Milan, tetapi di London, di bawah sorotan Stamford Bridge, di bawah tuntutan Premier League, dan di bawah harapan besar bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi salah satu bek kanan terbaik yang pernah dimiliki oleh Chelsea. Dan pada akhirnya, inilah wajah baru sepak bola modern. Bukan lagi sekedar soal siapa yang datang lebih dulu,
bukan pula tentang siapa yang memiliki sejarah lebih panjang, tetapi tentang siapa yang bergerak paling cepat, berpikir paling jauh, dan mampu meyakinkan seorang pemain bahwa masa depannya pun ada di sana. Chelsea telah melakukan itu. Mereka datang di saat yang tepat. Mereka menawarkan proyek yang lebih besar, dan mereka pun berhasil merebut Marco Palestra tepat di depan mata Inter Milan. Kini, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Apakah Marco Palestra mampu menjawab ekspektasi harga transfer yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah? Apakah ia akan menjadi solusi jangka panjang di sisi kanan pertahanan Chelsea? Atau justru tekanan Premier League akan menjadi ujian terbesar dalam perjalanan karirnya? Jawabannya akan kita saksikan bersama dalam beberapa musim ke depan. Namun satu hal yang pasti, transfer ini bukan hanya tentang seorang bek muda Italia yang pindah ke London. Ini adalah gambaran bagaimana Chelsea sedang membangun generasi baru. Generasi yang diharapkan mampu membawa The Blues kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Chelsea melakukan langkah yang tepat dengan mengeluarkan lebih dari 55 juta euro untuk Marco Palestra? Apakah Inter Milan akan menyesali kegagalan mendapatkan target utama mereka? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kami ingin membaca pandangan kalian semua. Dan jika kalian menikmati dokumenter sepak bola mendalam seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, membagikan video ini kepada sesama pecinta sepak bola, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di Soccerverse ID, kita tidak hanya mengikuti berita transfer, kita pun mengupas cerita, strategi, ambisi, dan drama yang tersembunyi di balik setiap keputusan besar dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton, dan saya pun pamit undur diri.